Siapa umatnya? Siapa umatnya Rasul? Apakah saya pantas jadi umatnya Rasul? Apakah kita pantas jadi umatnya Rasul? Lihat leskan kita ada Rasul apa tidak? Padahal tadi disebut Anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada Rasulullah. Lesan kita ada lesannya Rasul apa tidak? Mata kita ada Rasul apa tidak? Telinga kita ada Rasul apa tidak? Akhlak kita ada Rasul apa tidak? Mumpung belum meninggal dunia hadirin hadirat. Mari kita renung. Kalau kita bertahun-tahun lupa kepada Rasulullah yang menjadikan sebab kita akan diterima oleh Allah. Iman kita diterima oleh Allah. Mari kita renung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musillatil lil khadratil aliyah amma ba'du. Hadratal karamin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya hormati, khususnya kepada panitia peringatan hari kelahiran Nabi besar, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang penata acara Ustadz Syamsul Arifin yang saya taati. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama memperingati kelahiran beliau yang memberi syafaat bagi orang yang merindukan beliau, orang yang mencintai beliau. Tidak ada jalan di antaranya selain mengikuti sunnahnya. Kita mencintainya. Tondo-tondone kulon jenengan malam hari ini mengingat
atas beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah itu? Kalau dilihat dari sejarah dan amanat beliau, banyak sekali pembahasan masalah Rasulullah. Cuma di malam hari ini kita ambil dari satu sudut pandang. Rasulullah itu siapa? Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, ini bagi pecinta. Ini bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasulullah. Apa firman Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat ini pendek. Al-ayah. Al-ayah itu tidak semua ayat satu ayat, itu cuplikan atau penggalan dari ayat. Allah menyatakan, dan ketahuilah, ini bagi orang pecinta akan sambung. Orang yang berusaha hatinya bersama Rasul akan mengetahui kita termasuk di mana. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian, lebih-lebih membaca sholawat ini ya, bersama-sama dengan adab, maca sholawat dengan tata krama. Anna fikum, di tengah-tengah kalian, di antara kalian, lebih dalam di hati kalian. Rasulullah, di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menggugah para perindu Rasulullah di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita mahalul qiyam. Di tengah-tengah kita membaca Maulidud Diba, kelahiran Rasulullah. Di tengah-tengah kita mujahadah, ada Rasulullah. Li Rasul bi Rasul. Coba. Kalau dibacakan sholawat seperti Mahalul Qiyam, ngadeg bareng. Ini mengeterapkan ayat itu bahwa Rasul hadir di tengah-tengah kita. Maka ulama-ulama yang betul-betul sebagai perindu Rasul, ketika dibacakan selawat berdiri, tangan ngapurancang sambil membayangkan kehadiran Rasul, karena di tengah kita ada Rasulullah. Bahkan dengan bersolawat bisa meneteskan air mata. Itu hanya bagi orang perindu Rasulullah. Kalau tidak ada rindu ya biasa-biasa saja. Coba kita koreksi diri kita. Ketika kita bacakan sholawat. Sholawat tadi yang dibacakan adalah sholawat ad-diba. Ini sudah umum. Sholawat ad-diba itu yang menulis, yang mengarang Syekh Wajihuddin Abdurrahman ad-Diba. Diambil dari kata ad-diba akan menjadi sholawat diba. Itu kita baca. Yang kedua kita mujahadah sholawat wahidiyah.
Sholawat yang diawali dengan ya wahidu ya ahad. Sholawat untuk pembersih hati dengan menanamkan tauhid. Di situ diterangkan Rasulullah hadir. Man sholla alayya fi qabrihi. Siapa yang membaca sholawat dengan adab. Maca sholawat di hadapan Rasul gak punya adab. Membaca di hadapan Rasul anna fikum Rasulullah. Kok kita tidak punya adab. Kalau dengan terbangan adab batin dipakai. Mestinya bisa dirasakan. Man sholla alayya fi qabri sami'tu. Rasul mengatakan, aku krungu sapa sing maca sholawat, membaca sholawat di Madinah, di Raudhah, melewati makomku baca sholawat, aku mendengar bacaan itu. Wa man sholla alayya ablagtu, nah yang abad sapa sing maca sholawat jauh dari aku. Wa man sholla alayya nah yang atau ba'idan ablagtu, aku yang hadir di tengah-tengah orang yang membaca sholawat. Jadi hadirin, ketika kita membaca sholawat, mujahadah setiap hari apa, dengan toto kromo merasa Rasul hadir, aku datang. Cuma hadirin, ketika kehadiran Rasulullah ini, yang membaca sholawat seperti kita ini buta. Buta mata hati kita. Yang membaca selawat jauh, Rasul hadir, tidak ada rasa di jurune hati. Wis pokok maca selawat seneng. Tidak kenal dan tidak tahu Rasul. Bukan tahu wajah bentuk tapi hati tidak dihadiri Rasul. Jadi maca selawat hati tidak dihadiri Rasul. Jadi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa Rasul hadir di hadapan kita. Itu adalah hati yang buta. Sedangkan hadirin, akhir zaman Dajjal akan turun. Dajjal itu turun di akhir zaman membawa fitnah. Disebut oleh Rasul Dajjal itu bermata satu. Buta mata kanan, bermata satu. Sekarang kita ambil suatu pelajaran. Jangan-jangan kita ini manusia, umat Islam, umatnya Rasul, tapi seperti Dajjal. Dajjal bermata satu. Manusia ada dua unsur. Maaf ini. Unsur lahir, ini bungkusnya. Unsur batin ini isinya. Itu manusia. Kita sebagai manusia ada unsur jasad punya kedua mata ini. Melek. Melihat apapun nampak. Tapi mata hati kita buta. Nikmat Allah kita tidak tahu. Ibadah ditolong Allah gak paham. Kita berbuat baik ditolong Allah gak tahu. Dianggap gumeku dewe. Dianggap saya yang ibadah. Dianggap saya yang bersolawat. Dianggap saya yang sedekah. Dianggap saya yang baik. Buta. Tidak tahu itu dari Allah. Artinya yang melek hanya mata lahir, tapi mata batin kita buta. Ini jangan-jangan sifat Dajjal ada di dalam dada kita. Lahirnya baik,
Cuma batinnya buta. Semua di aku. Baik di aku. Merasa dirinya. Apakah ini tidak buta hati kita hadirin? Coba. Dengan bersolawat ini. Tunawwirul qulub. Di mana hati yang buta akan bisa melek. Tunawwirul qulub. Bisa memadamkan hati. Maka di zaman akhir ini, ketika muncul dajjal-dajjal di kalangan diri kita masing-masing, bahkan diri kita, bahkan semua umat, obat untuk mengobati hati yang buta adalah bersolawat, termasuk mujahadah. Solawat yang mana? Solawat yang kita membaca tahu anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah saya membaca salawat dengan teman-teman. Atau di dalam diri sendiri nyadari ada Rasul di tengah-tengah kita. Hati yang melek karena diobati oleh Allah melalui salawat. Rasul ada di dalam diri kita. Lesannya adalah lesannya Rasulullah. Tidak pernah menghujat. Lesannya Rasulullah tidak pernah ghibah. Lesannya Rasulullah tidak pernah menfitnah. Lesannya Rasulullah senantiasa berbuat baik dan senantiasa membuat orang ini akan bermanfaat. Diri kita, adakah Rasul di dalam lesan kita? Perbuatan kita ada di tengah-tengah, ada Rasul. Jadi perbuatan kita di tengah masa, ada Rasul di perbuatan kita. Tangan kita, kaki kita, perjalanan hidup kita. Adakah Rasul di tengah-tengah itu? Ataukah Dajjal yang akan memimpin kita? Perbuatannya bukan perbuatan Rasul. Tangan kakinya bukan tangan kakinya Rasul. Kita tidak sadar Dajjal telah membimbing kita karena mata yang satu kita ini buta, mata kalbu, hati. Monggo kita koreksi di arena peringatan mujahadah ini. Mati pasti. Hidup ada batas. Dunia yang kita cintai ini adalah tempat kita meninggal. Dunia yang kita banggakan. Dunia tempat kita pangkat. Dunia tempat kita mulia. Dunia tempat kita dipuji orang. Ternyata dunia ini adalah tempat meninggalnya kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih butakah hati kita? Apakah masih tidak melihat hati kita? Anna fikum Rasulullah. Di dunia ini Rasul bersama kita. Tapi kalau tinggal terus ini hadirin hadirat. Rasul kita jauhi terus. Nampaknya ibadah tapi sungguh tidak ada rasa cinta pada Rasulullah. Padahal Rasul telah mencintai kita luar biasa, ma'asyiral hadirin. Dalam satu kisah, suatu saat Rasulullah mengimami sholat. Di belakang imam, makmumnya ada Sayyidina Umar dan para sahabat. Ketika Rasulullah mengimami sholat, setiap gerakan sholat, ruku, sujud dan lain-lain, terdengar suara gemeretak di perutnya Rasul. Paham? Gemeretak, ketek seperti itu. Gesekan-gesekan yang membuat suara. Setelah sholat selesai,
Sayyidina Umar memberanikan diri. Orang yang sangat mencintai Rasul. Bahkan beliau pernah menyatakan pada Rasul, ya Rasul, aku mencintai paduka. Semua tidak ada yang kucintai melebihi engkau kecuali diriku sendiri. Jadi Sayyidina Umar ngomong, semua saya kalahkan untuk mencintai engkau ya Rasul. Kecuali diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, ya Umar, bukan dikatakan cinta dan iman kepada Allah. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan orang itu iman di antara kalian, kecuali hatta akuna min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul, wahai Umar, belum dikatakan iman yang sempurna, belum dikatakan orang itu iman kepada Allah, selaginya dia masih mencintai aku, masih dikalahkan dengan cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan kepada manusia semuanya, dan kepada dirinya sendiri. Orang yang demikian belum dikatakan cinta di antara kalian mencintai aku sebelum semuanya kau kalahkan. Akhirnya Sayyidina Umar, ya Allah, mulai hari ini semua hanya untuk cinta kepadamu. Diriku untuk engkau. Dimanapun aku berada, engkau selalu kusebut. Hadirin, jujur. Mencintai Rasul seperti ini mencerita, hati kita tidak bisa. Buntu. Alhamdulillah. Kita menemukan bimbingan dari mu'alif Sholawat Mahidiyah. Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Dari Sayyidina Hasan yang ke-32. Dia menuntun kita mencintai Rasul dimanapun berada. Sambil makan, bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini jasa Rasul. Kalau kami sepakat sambil minum, sambil dahar, bismillahirrahmanirrahim. Ingat Rasul. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Minum setelah bismillah, ingat Rasulullah. Keluar rumah, kaki kiri mas keluar, bawa sandal. Selain bismillah tawakkaltu Allah, seterusnya langsung bersolawat. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ingat Rasul dimanapun. Ini disebut belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum mencintai Rasul, mengalahkan siapapun termasuk dirinya sendiri. Maka Rasul bi Rasul di dalam bimbingan ini adalah solusi. Sudahkah kita lakukan? Rasul ada di hati kita. Apakah benar? Tadi di lisan kita, di perbuatan kita. Apakah ada Rasul di hati kita? Coba. Rasul itu diutus kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus untuk membawa rahmat. Sedangkan hati kita tidak pernah kasihan kepada siapapun. Hati kita ada kebencian dengan orang lain. Di hati kita ada mangkel, ada hasud di hati kita kepada orang lain. Bagaimana? Anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya Rasul ada di hati kita. Tapi mengapa kita masih begitu? Tidak mungkin hati kita ada Rasulullah. Karena hati kita masih begitu. Wajib untuk dibersihkan. Mujahadah.
Selawat banyak. Cuma Wahidiyah di antaranya yang paling mudah membersihkan dan menjernihkan hati. Jangan ditinggal. Zaman wis koyok ini. Situasi koyok ini. Tapi ingat apa yang dikatakan Rasul. Bada al-Islamu ghoribah. Islam mulai muncul. Rasulullah menyiarkan Islam. Ghoriban dianggap asing. Rasul membawa kebaikan dibenci umat di zaman itu. Rasul membawa keselamatan berupa akidah tauhid. Dianggap tukang sihir. Dianggap gila. Bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Islam awal seperti itu, masyarul hadirin. Lebih mengagetkan wasyaya udu kama bada ghoriban. Rasul mengatakan hati-hati umatku di akhir zaman. Kalau sudah menjelang kiamat. Wasyaya udu kama bada ghoriban. Islam seperti halnya aku menyampaikan Islam pertama kali. Kebaikan yang dibawa oleh Rasul di akhir zaman dianggap asing. Tata krama wis gak ono. Adab sudah ditiadakan atau disisihkan. Padahal ilmu diberikan oleh Allah luar biasa. Cuma adab ini yang disaring oleh Allah. Silakan berilmu. Tapi kalau tidak ada adab tata krama, bukan dikatakan ilmu lagi. Al-adabu fauqal ilmi, karena hakikat tata krama itu di atas ilmu. Kita bagaimana hadirin? Adab kita membaca sholawat. Terutama hati hadirin. Tapi di akhir zaman kita lihat sendiri. Malah dengan cara yang kita ketahui. Bukan salah siapa, ini salah kita. Kita tidak mendoakan. Justru malah kita mengecam orang-orang saudara kita ini. Ya. Wasyayaudu kama bada ghoriban. Di akhir zaman orang yang baik akan dikontrasi. Orang yang memegang perkara hak seperti itu bagaikan membawa bara api. Mukminun yaksuduhu, di zaman itu sama-sama mukmin menghasut kepada orang itu. Fatuba lil ghuraba, kata Rasul, maka berbahagialah orang yang di akhir zaman walaupun dalam keadaan diguncang oleh keadaan zaman sudah seperti itu, tidak bersahabat untuk orang baik, dia tetap memegang kebenaran. Fatuba lil ghuraba, untung bagi orang yang dianggap aneh dan asing. Untung bagi orang yang dihujat dan dikontrasi. Maaf, ada salah satu teman kita. Maaf kalau yang bersangkutan. Saya salut dan saya mendoakan panjenengan. Beliau itu ngamalkan sholawat Wahidiyah. Dengan tekun diamalkan. Ketika ada permasalahan, orang-orang lari. Inilah yang dianggap asing. Oleh karena itu, perjalanan ini harus dengan sungguh-sungguh. Sopo sing kuat, ini akan diberi oleh Allah rahmat, bakal oleh rahmat ya Allah. Saya ulangi sedikit lagi. Ketika itu Rasulullah, ketika sholat, terdengar suara gemerdek yang ada di hati, yang ada di perutnya. Ketika itu tanya, ya Rasul, Sayyidina Umar, apakah panjenengan sakit? Enggak Umar, saya tidak sakit. Apa yang terdengar di dalam perut paduka ketika gerak dalam sholat? Saya enggak apa-apa Umar. Tadi saya dengar setiap gerak ada suara bergesek ya Rasul. Akhirnya Rasul berdiri, dibuka. Di dalam perutnya itu ada kain, yang kain itu ada kerikil-kerikil di situ. Diikatkan di perut Rasul sebagai penahan lapar. Coba hadirin, ini Rasulullah. Ini yang mensyafaati kita.
Ini yang mencintai kita. Rela kelaparan, rela tidak makan, sehingga ada kain yang dililitkan bersamaan di dalamnya ada kerikil-kerikil untuk menahan lapar. Sahabat kaget, banyak yang menangis. Ya Rasul, sampai begitu engkau pedihnya. Ya Rasul, sampai begitu engkau kelaparan. Ya Rasul. Akhirnya Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak matur kepada kami? Apakah kami akan diam ketika tahu panjang gitu? Apa kata Rasul? Ngaten. Enggak Umar, aku weruh dan yakin. Yen aku sambat marang awakmu, kewabeh kowe gak tega. Apapun yang ada pasti kau berikan aku. Tapi aku tidak. Biarlah aku lapar. Ini hadiah dari Tuhanku. Lapar ini hadiah dari Allah. Karena dengan kelaparanku ini, aku mohon kepada Allah. Biarlah saya yang lapar ya Allah. Asal jangan umatku ya Allah. Biarkan umatku tidak kelaparan. Di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ojo nganti umatku kelaparan di akhirat. Ketika 50.000 tahun ada di mahsyar, belum diputuskan hisab, mizan, dan seterusnya. Biarlah umatku, aku sing nyonggo. Jangan sampai ada umatku yang mencintai aku. Umatku yang merindukan aku dengan adanya peringatan kelahiran ini bahasa saya. Dia ada rindu kepadaku supaya tidak ada kelaparan di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Coba hadirin wal hadirat, begitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika di akhirat 50.000 tahun, 50.000 tahun ada di mahsyar. Saat itu saking panasnya, banjir keringat hadirin hadirat. Orang yang penuh dosa seperti kita, keringat umat mendidih sampai kelem orang itu, gosong, mengelupas kulitnya tapi tidak mati. Coba keringat mendidih, kelem kulonjang sing akeh dosane. Coba renungkan, banyak dosa apa enggak kita? Mengelepuh kulit-kulit ini tapi tidak mati. Ada yang hanya satu leher, yang dosanya sedikit. Ada yang satu lutut. Banjir keringat di alam mahsyar karena 50.000 tahun di panas mahsyar yang sangat panas. Matahari 1 mil dari sini, padahal 1 mil hanya 1,5 kilo. Umatnya Rasul sudah dikatakan jangan sampai umatku kelaparan nanti di akhirat di alam mahsyar. Terus ketika itu Nabi Isa itu matur pada Allah. Ini dikenang dalam surat Al-Maidah ayat 118. Apa kata beliau? Nabi Isa menangis, tapi tidak disafati oleh Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 12. Menangis, ya Allah, sesungguhnya jika engkau menyiksa hamba-hambamu, besok ketika panas mendidih, kita disiksa oleh Allah. Jika engkau menyiksa orang-orang yang di mahsyar ini, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya orang-orang itu ya hamba paduka. Dia pernah sholat, dia pernah ibadah, dia pernah menangisi dosa, dia pernah bersolawat, dia pernah
mengingat Engkau ya Allah. Terus bagaimana? Wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Jika Engkau memaafkan mereka, tidak menyiksa mereka, sesungguhnya Engkau adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Seperti itu. Akhirnya Rasul mengatakan seakan-akan Nabi Isa sudah cuci tangan. Akhirnya Rasul menemui Nabi Adam. Ya Bapak Adam, umat manusia sudah seperti ini. Khususnya umat Islam, umatku seperti ini Nabi Adam. Ini karena cucumu, tolong bantu aku untuk menanggung sebagian. Untuk umat manusia khususnya umatku. Apa kata Nabi Adam? Maaf anakku Muhammad Rasulullah. Aku tidak berani. Nabi Adam gak wani nyonggo. Nabi Adam gak berani. Aku tidak berani. Aku pernah makan buah khuldi. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Nafsi, nafsi. Rasulullah akhirnya menangis. Menangis sendiri. Sujud di alam mahsyar. Dengan menangis. Apa yang terjadi? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Ya kekasihku Muhammad. Irfa. Roksa. Angkat kepalamu Muhammad. Apa yang kamu minta? Silakan apa yang kamu minta. Kalau kamu ingin mensyafati, syafatilah semua. Maka apa yang kamu minta? Rasul mengangkat dahinya sambil mengatakan ummati. Ummati. Siapa ummati? Siapa umatnya Rasul? Apakah saya pantas jadi umatnya Rasul? Apakah kita pantas jadi umatnya Rasul? Lihat leskan kita ada Rasul apa tidak? Padahal tadi disebut Anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada Rasulullah. Lesan kita ada lesannya Rasul apa tidak? Mata kita ada Rasul apa tidak? Telinga kita ada Rasul apa tidak? Akhlak kita ada Rasul apa tidak? Mumpung belum meninggal dunia hadirin hadirat. Mari kita renung. Kalau kita bertahun-tahun lupa kepada Rasulullah yang menjadikan sebab kita akan diterima oleh Allah. Iman kita diterima oleh Allah. Mari kita renung. Tidak usah jauh-jauh. Pejamkan mata kita. Kalau Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di sini masih ada Rasulullah. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 7. Bagaimana hati kita? Kita guyon di tengah-tengah kita ada Rasul. Kita tidak punya tata krama. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Padahal Rasul mengatakan ketika ada golongan manusia, umat manusia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru. Jadi golongan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ada perintah sholat tidak mau sholat. Orang-orang yang perintah baik tidak mau berbuat baik. Digiring ke neraka. Semua menangis hadirin hadirat. Air mata ini sudah menjadi air mata darah hadirin hadirat. Bengok-bengok ibu mboten ngereken. Nak, nafsi ya nak. Iki diriku, dirimu ya dirimu. Ini ono alam mahsyar. Ini adalah alam pembalasan. Ini alam keadilan. Ayo dewe-dewe. Salamu biyen kowe gak nurut. Salamu biyen kowe gak taat. Ibu yang dipanggil malah begitu. Ayah yang menyayanginya juga dipanggil. Tidak ada pertolongan sama sekali. Akhirnya dibawa ke gampengin neraka. Lalu ada satu idep bulu mata keluar dari matanya. Dia menjadi saksi. Ya Rob, ya Tuhanku.
aku bulu mata dari si fulan. Engkau mengatakan hari ini hari keadilan. Aku pernah dulu si fulan walaupun dosa, dia pernah menangis min khasyatillah. Menangis karena takut kepada engkau ya Allah. Bulu mataku tenggelam dalam air mata sampai lepas ya Allah. Maka aku menjadi saksi, orang ini pernah menangisi dosa. Orang ini pernah menangis takut kepadamu. Maka apa kata Allah? Kalau begitu orang ini akan kami selamatkan. Ini bahkan di satu saat, di satu kisah, ketika ditimbang mizan amal kita, dosa kita ini ditimbang oleh Allah, baiknya dan buruknya, dosa dan pahala, ternyata hanya sedikit kebaikannya. Dosane numpuk-numpuk, anjlok kakean dosa. Diputuskan orang ini adalah ahli neraka. Air mata darah mulai keluar. Karena saat itu sudah tidak ada lagi yang gak selamat, yo gak selamat saat terusnya. Yang selamat akan ditolong oleh Allah, pasti selamat seterusnya. Dalam keadaan putus asa, hadirin wal hadirat, ada seorang yang molek rupawan, yang wajahnya sangat wibawa. Ketika dia datang, orang-orang tidak mau memandang wajahnya karena dingkluk saking wibawanya. Datang membawa satu lembar kertas, ditaruh di dalam timbangan yang paling jelek. Kalau apa yang terjadi? Ditaruh pada timbangan yang paling sedikit tadi. Ketika lembaran itu ditaruh situ, akhirnya anjlok, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Akhirnya diputuskan orang ini adalah ahli surga. Orang itu syukur, alhamdulillah, aku bebas. Siapa Tuhan kok menolong aku? Nopo jawab ya? Umatku, kue lali ambek aku, pancen kue gak kenal aku. Biyen dijak ya Sayyidi ya Rasulullah, kue gak gelem sehingga gak kenal karo aku. Sebab ya Sayyidi ya Rasul itu memanggil Rasul, perkenalan batin kepada Nabi. Terus pundi hadirin, kue akulah Rasulmu Nabi Muhammad. Seorang itu langsung tunduk, ambil di kaki Rasul, mengucapkan syukur, terus matur, napa sing panjenengan timbang lembaran kalau dari iku solawatmu biyen ana donya. Kowe maca selawat yo iku tak timbang berupa tulisan. Air mata disimpan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi di akhir zaman ana wong nangis dikecam karena wasya'udu kama bada ghoriban. Islam dianggap aneh. Yang kowe ngaji, panjang ngaji ambek guyu-guyu, semua suka. Dengan joget semua senang, datang ribuan. Tapi kalau kita nangis, semua mengontras, semua menjauhi. Wasya'udu kama bada ghoriban. Di akhir zaman itu, kebaikan itu dikontrasi, dianggap asing. Fatubal lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang dianggap asing. Karena air mata ini disimpan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia ketika ada di Al-Mahsyar. Begitu salawat disimpan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya yang ahli salawat. Hadirin, monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sekedar dari peringatan ini, peringatan Rasulullah dengan salawat tiba, dengan mujahadah, ini bagi perindu Rasul. Orang yang tidak pernah rindu Rasul, ya tidak pernah akan begini. Ini adab sudah ditoto. Membaca selawat toto kromonya sudah bagus, tinggal ditingkatkan. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Mari kita doakan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat, muga-muga oleh hidayah, ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup ini hanya sesaat. Ini akan meninggalkan dunia, tempat meninggal dan akan kita tinggalkan. Oleh karena itu hati-hati, monggo nyuwun hidayah, kita ditolong oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga hidup ini
tetap lempeng lurus untuk mencapai ridhani Allah Subhanahu wa taala. Siji, jangan merasa aku, buang penyakit aku dibuang. Yang ada ana zalumun wa kafur. Aku itu wong zalim, wong kufur, aku wong agak dosa. Tanam sampai kita menghadap kepada Allah dengan perasaan rendah. Karena yang baik hanya satu, yang mulia hanya satu, yang agung hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup. Moga-moga Allah meridhai kita diampuni oleh Allah. Doa yang ini, yang kirim doa berupa ini tidak saya baca ya, waktu semuanya sampai kepada keluarga yang ditujukan dan termasuk obat ini semuanya. Al-Fatihah. Kita belajar menjamkan mata, napas biasa jangan tegang, lek moco lebok nonang ati, katakan kepada Rasul, ya Rasul, engkau datang, saya tidak paham. Ketika aku bacakan selawat, engkau hadir. Tapi saya tidak punya tata krama. Maafkan kami Rasul. Maafkan kami Rasul. Mohonkan ampun atas segala dosa kami. Dosa orang tua kami. Pejamkan mata. Membaca bareng-bareng. Lebok nonang jero ati. Karena bacaan yang ada di hati ini akan sampai kepada Rasul. Karena hubungan kepada Rasul selain lesan, hubungan hati itu lebih afdol, lebih utama. Karena hati bersih, hati yang suci akan sampai kepada Allah. Al-Fatihah. Mari belajar merendah, belajar menangis di mana air mata dihujat di akhir zaman. Air mata takut kepada Allah. Tidak ada yang suka. Di zaman ini sudah aneh. Guyon, tertawa, joget lebih dicintai daripada menangisi dosa. Daripada merenungi dosa. Daripada kita memohonkan ampun kepada orang tua. Ini ya maaf, dijauhi oleh umat. Mari kita memilih, kita berpikir yang jernih. Jangan takut menangisi dosa. Karena ada kesempatan. Monggo nggih. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Saat ini kita panggil Rasulullah dengan panggilan hati yang penuh kerinduan. Belajar merindukan Rasulullah. Belajar di hadapan Rasulullah. Sampun diterangkan. Sesungguhnya di dalam dirimu, di dalam kelompok kita, kelompok apapun, ada Rasulullah. Ayo kita panggil. Yang buta tidak apa-apa. Sing penuh dosa, manggil dengan saya di belakang. Yang baik-baik memanggil Rasulullah di depan. Yang jelek seperti saya, seperti kita yang penuh dosa, wonten buri mawon, malu dilihat Rasul. Sing elek ana mburi malu dilihat Rasul. Kepoloi kepalanya sirai kok duduk sirah menungso.
Ayo sing rumangsa sirahe sira kewan ana mburi hadirin hadirat. Walaupun ditutupi jilbab yang bersih, jujur saja di balik jilbab itu bukan wajah manusia hadirin. Karena banyak lupanya kepada Allah dan Rasul. Banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Ayo sing elek ana mburi kali kula merangkang mboten napa-napa. Karena Rasul rahmatan lil alamin. Kita panggil Rasul. Ya Sayyidi, ya Rasul. Ya Sayyidi. Sing ana mburi, ya Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasul. Paksa untuk matur pada Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Al-Fatihah. Nggih, muga-muga ketika pulang dari peringatan ini kepala kita, kepala saya, wajah jenengan sudah dirubah oleh Allah karena merasa salah, merasa dosa dan rindu pada Rasul. Muga-muga mboten enten satu orang pun yang pulang bukan wajah manusia, bukan wajah binatang lagi. Semuanya mohon kepada Allah. Pokok rumangsa elek, Allah akan merubah. Lek rumangsa apik, Allah tidak akan merubah itu. Karena merasa jelek adalah sunnah Rasul. Rabbana dzalamna anfusana. Kalau kinten cukup, muga-muga diridani. Untuk Jumat lagi sudah digenti niki nggih. Jadi ngaji Jumat lagi malih, besok mboten. Ya hanya tirakat mawon yang mau datang. Kalau kita cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.